Halo, welcome back to my channel. Di video kali ini kita coba akan review untuk salah satu perusahaan yang bergerak di jasa pertambangan, Petrosi Tbk. Jadi patut diketahui bahwa Petrosi ini merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang menyediakan jasa pertambangan lengkap di sektor industri batu bara, minyak dan gas bumi di Indonesia. Perusahaan menyediakan multidisiplin rekayasa, jasa konstruksi, kontrakting, jasa pertambangan, penyediaan perbekalan, logistik, dan peralatan untuk mendukung kegiatan operasi industri minyak, gas bumi, sektor pertambangan, dan pengembangan infrastruktur di dalam wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi patut diketahui bahwa Petrosi ini adalah anak usahanya PT Indika Energi. Dan teman-teman pasti juga paham bahwa LKH, Lokeng Hong, investasi terbesarnya ada di Petrosi ini dengan kepemilikan 15%. Sedangkan PT Indika Energi sendiri memiliki 69%. Sisanya dimiliki oleh masyarakat maupun di saham treasury. Sekilas dengan pergerakan harga Petrosi ini terlihat bahwa harga terakhir di Rp2.160 per lembar saham. Jadi selama setahun terakhir ada peningkatan 10%. Tapi jika kita menilik dari pencapaian harga tertingginya, sebenarnya pergerakan harga saham Petrosi ini sempat menyentuh 48% dari harga awal tahun, atau ada kenaikan hampir 50% dengan titik tertingginya saat di November 2021. Sekilas kalau kita lihat ya dari sepanjang 2021 ini sebenarnya pergerakan harga saham Petrosi ini bergerak uptrend. Di sini ada supportnya, kemudian ada resistennya dan sempat menembus breakout di resisten sekitar di bulan Oktober maupun November, hingga akhirnya sempat menyentuh di harga 2.900-an. Selama 3 bulan terakhir pergerakan harga saham Petrosi ini terlihat cenderung menurun, downtrend, karena di Oktober dan November terlihat bahwa harga saham Petrosi ini membentuk pola double top. Dari pola itu akhirnya diteruskan dengan terjadi penurunan downtrend hingga di sekarang harganya di kisaran 2.160, dan di sini kalau kita lihat berada di level supportnya dari pola uptrend yang terbentuk sejak 2021. Jika kita melihat lebih jauh dari sejak awal pandemi di 2020, harga saham Petrosi ini sempat menyentuh level di 870-an di Maret 2020. Di sini. Lalu sejak Maret 2020 harga saham Petrosi ini terlihat mengikuti pola uptrend ini dan beberapa kali terjadi koreksi, tetapi selalu bisa naik lebih tinggi lagi. Terlihat di sini membentuk higher high, kemudian higher low, higher high lagi, higher low, higher high lagi, higher low, kemudian higher high lagi. Dan akhirnya pada Oktober dan November terjadi pola double top dan akhirnya diteruskan dengan pola downtrend. Tapi sejauh ini pergerakan harga sahamnya masih di atas level support di pola uptrend ini. Jadi ini terlihat di warna biru ini ada moving average 200, terlihat ini menjadi support yang kuat ketika saham Petrosi ini mengalami penurunan. Setiap kali menyentuh MA 200 ini akhirnya saham Petrosi mampu rebound dan naik ke atas lagi. Di sini pertengahan tahun 2021 menyusuri di MA 200, tapi akhirnya diikuti dengan kenaikan yang cukup signifikan, akhirnya menggenjot harga saham Petrosi ini mencapai titik tertinggi 2021-nya di November 2021. Dan terlihat sekarang
saham Petrosi pun menyentuh di MA 200. Ini patut ditunggu selama Januari dan Februari ini bagaimana pergerakan harga saham Petrosi. Kondisinya mirip dengan yang terjadi di Juni-Juli 2021, dan memang di awal tahun 2022 ini sangat kental dengan sentimen dari market ya, terkait inflasi, kemudian kenaikan suku bunga yang akhirnya cukup memberikan pressure ke harga saham termasuk di Indonesia. Nah, ini sebentar lagi pergerakan harga saham Petrosi ini akan menyentuh apex-nya. Di sini ada pola downtrend dan pola uptrend yang beririsan. Jadi ketika di saat dekat-dekat dengan titik apex-nya ini ada potensi saham Petrosi ini bisa jadi makin tertekan ke bawah untuk meneruskan pola downtrend atau bisa lagi mendapatkan momentum untuk mantul kembali. Selanjutnya kita lihat ya terkait financial performance-nya untuk Petrosi ini. Di sini terlihat bahwa market capitalization-nya di 2 triliun dengan dividen yield-nya sekitar 5,34% di 2021. Kemudian price to earning ratio-nya di 4,43. Ini PE ratio-nya ini lumayan kecil ya. Dan melihat dari PE ratio sekecil ini biasanya cukup menarik bagi para investor. Kemudian basic earning per share-nya di Rp485 per lembar sahamnya. Lalu kita lihat dari sisi revenue Petrosi ini mengalami penurunan di 2015, tapi sejak 2015 hingga di 2019 terlihat peningkatan yang cukup signifikan hingga menyentuh di 6,7 triliun di 2019. Tapi di 2020 saat pandemi COVID-19 melanda, revenue Petrosi ini turun hingga di 4,9 triliun. Di 2021 potensinya ada peningkatan revenue. Ini estimasi kalau di trailing 12 month-nya di 5,6 triliun. Harapannya angka ini bisa tercapai di 2021. Kita lihat secara net income ya, di 2014 ini lumayan kecil, tapi di 2015 dan 2016 terlihat bahwa Petrosi ini mengalami kerugian, tapi di 2017 hingga di 2020 terlihat peningkatan yang cukup signifikan. Di 2017 ada mencapai 155 miliar, 2018 300 miliar, 2019 440 miliar, dan 2020 469 miliar. Dan di 2021 ini ada estimasi sekitar 480 miliar. Ini sangat menunggu dari performance keuangan di Q4 2021. Seandainya tercapai di 480 miliar, artinya ada peningkatan 2% dari 2020 yang lalu. Kemudian dari basic earning per share-nya terlihat di sini cukup konsisten selama 3 tahun terakhir di atas Rp400 per lembar sahamnya. Di 2019 EPS-nya 437, 2020 di 469, dan trailing 12 month di 2021 tercapai di 485. Earning yang diperoleh untuk Petrosi ini cukup tinggi sehingga diperoleh rasio PER-nya ini cukup rendah di bawah 10. Kemudian untuk price to book value ratio-nya di bawah angka 1. Current PBV-nya di 0,63 dan 2020 lalu sekitar 0,59. Kemudian untuk debt to equity ratio-nya ini terlihat juga relatif kecil di angka 0,62 di 2021. Jadi cukup menarik ya, dari sisi fundamental ternyata Petrosi ini juga lumayan bagus karena dengan PE ratio yang relatif kecil dengan earning per share-nya yang lumayan besar, otomatis bisa memberikan dividen yang lumayan tinggi bagi para investornya. Makanya LKH sendiri pun cukup confident untuk menanamkan dananya berinvestasi di Petrosi ini, hampir 15% kepemilikan. Balik lagi ke chartnya, ini memang patut ditunggu ya di beberapa hari ke depan, apakah ketika mendekati pola apex ini bagaimana pergerakan harga saham Petrosi ini, apakah
ada tekanan lagi, sentimen negatif yang cukup menekan harga saham Petrosi untuk terus melanjutkan downtrendnya atau bisa jadi mantul kembali. Ini patut kita tunggu dan sebaiknya tidak perlu terburu-buru bagi para investor karena biasanya di pola-pola seperti ini akan terjadi breakout baik ke atas maupun ke bawah. Jadi nantinya kalau terjadi breakout ke atas berarti itu menjadi sinyal positif bagi para investor untuk melanjutkan investasinya di Petrosi. Tapi kalau turun ke bawah mungkin kita tunggu lagi kira-kira pergerakan harga saham Petrosi ini akan turun hingga di level sejauh mana. Mungkin seperti ini dulu, tolong like dan komennya di video ini dan tolong subscribe-nya di channel saya biar teman-teman bisa dapat update video-video berikutnya. Terima kasih.